Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Salib Rahman dengan NIM 22009502153 dari kelas PTKG. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak dosen Al Imran selaku mata kuliah Komunikasi Data yang telah memberikan tugas ini. Adapun materi pembahasan yang saya akan paparkan: A. ATM dan frame relay, B. ISDN dan broadband ISDN. A. ATM dan frame relay. 1. ATM. Pengertian ATM: Asynchronous Transfer Mode atau ATM adalah sebuah teknologi komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dalam jaringan komputer. ATM menggunakan metode penyelamatan berbasis sel di mana data si dikemas dalam sel-sel tetap berukuran 53 byte. Sel ini memiliki header yang berisi informasi penyelamatan dan pengendalian yang memungkinkan pengiriman data secara efisien dan terstruktur. ATM ini memiliki beberapa karakteristik. A. Penyelamatan. Setiap sel ATM memiliki informasi penyelamatan yang memungkinkan rute dan tujuan pengiriman yang tepat. ATM menggunakan penyelamatan berbasis virtual channel atau FC dan virtual part atau FP yang memungkinkan alokasi sumber daya yang fleksibel dan efisien. B. Kualitas layanan atau quality of service. ATM mendukung QoS yang tinggi, yang berarti bisa memberikan prioritas dan menjamin level kualitas tertentu untuk layanan yang berbeda. Hal ini memungkinkan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang lebih baik di dalam jaringan ATM. C. Kecepatan tinggi. ATM dirancang untuk mengoperasikan kecepatan tinggi, mulai dari beberapa Mbps hingga Gbps. Hal ini membuat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan throughput dan latensi rendah seperti transmisi data, real time, dan video streaming. D. Multiplexing. ATM mendukung multiplexing yang memungkinkan penggabungan lalu lintas dari banyak pengguna ke dalam satu saluran fisik. Dengan teknik ini, ATM mampu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan efisien jaringan. E. Skalabilitas. ATM bersifat skalabel, yang berarti dapat dengan mudah diperluas untuk mendukung jumlah penggunaan dan tingkat lalu lintas yang lebih tinggi. Adapun proses kerja ATM. Proses kerja ATM diawali dengan pengiriman informasi dari sumber informasi yang berupa suara atau data maupun gambar. Selanjutnya informasi masuk ke dalam perangkat AAL atau adapter ATM layer. Di sana informasi dipecah menjadi sel-sel. Berikut selanjutnya informasi masuk ke dalam lapisan ATM. Di sana sel ditambah header yang berfungsi untuk routing dan signaling. Setelah proses tersebut selanjutnya masuk ke lapisan fisikal, misalnya perangkat SDH atau Synchronous Digital Hierarchy, untuk ditransmisikan ke tempat umum, ke tempat tujuan. Sel-sel tersebut diubah kembali ke dalam bentuk semula sehingga dapat dikenali seperti semula. 2. Frame relay. Pengertian frame relay. Frame relay adalah protokol WAN yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNA, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Perangkat frame relay. Sebuah jaringan frame relay terdiri dari endpoint, PC atau VC server, komputer host. Perangkat akses frame relay, bridge, router, host, frame relay access device atau FRAD, dan perangkat jaringan, packet switch, router multiplexer, T1 atau S1. Perangkat tersebut dibagi menjadi dua kategori yang berbeda. A. DTE atau Data Terminating Equipment. DTE adalah node biasanya memiliki end user dan perangkat interworking. Perangkat DTE ini mencakup endpoint,
dan perangkat akses pada jaringan frame relay DTA yang memulai suatu pertukaran informasi. DCE atau Data Communication Equipment. DCE adalah perangkat interworking pengontrol carrier. Perangkat-perangkat ini juga mencukup perangkat keras tetapi terpusat di sekitar perangkat jaringan. DCE merespon pertukaran informasi yang dimulai oleh perangkat DTE. Struktur frame. Flags menandakan awal dan akhir sebuah frame. Kedua, address terdiri dari DCLI, data link in connection identifier atau extended. Address EA, C atau R dan congestion control information. Ketiga, DLCI value menunjukkan nilai dari data link connection identifier terdiri dari 10 bit pertama dari address file atau alamat. Extended address atau IA menunjukkan panjang dari address file yang panjangnya 2 byte. C atau R, bit yang mengikuti byte. DLCI adalah dalam address file. Bit CR tidak didefinisikan saat ini. Congestion control, 3 bit yang mengontrol mekanisme pemberitahuan antrian atau congestion frame relay. Nah, data terdiri dari data terinflasi dari upper layer yang panjangnya bervariasi. Nah, FCS atau frame checks sequences terdiri dari informasi untuk menyediakan keutamaan frame. Nah, prinsip kerja aliran data pada dasarnya pengarahannya berbasis pada ladder yang membuat DLCI yang mendeskripsikan tujuan framenya jika jaringan mempunyai masalah dalam menangani sebuah frame, baik yang disebabkan oleh kesalahan jaringan ataupun kemacetan. Secara praktis, ia akan membuang frame tersebut. Frame relay membutuhkan jaringan dengan laju kesalahan yang rendah atau low error rate. Untuk mencapai kinerja yang baik, jaringan tidak mempunyai kemampuan untuk mengoreksi kesalahan. Maka frame relay tergantung pada protokol-protokol pada lapisan yang lebih tinggi di dalam piranti-piranti pengguna yang memiliki kecerdasan untuk memulihkan dengan mentransmisikan ulang frame-frame yang hilang. Nah, C. Pemulihan kesalahan oleh protokol-protokol lapisan yang lebih tinggi. Walaupun itu otomatis dan andal, adalah tidak ekonomis dipandang dari sudut penundaan, pemrosesan, dan lebar pita. Maka mau tidak mau jaringannya harus meminimumkan terjadinya pembuangan frame. Lanjut ke materi kedua, B. ISDN dan Broadband ISDN. 1. ISDN. Pengertian ISDN. ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah jaringan telepon digital yang menyediakan layanan suara, data, dan video dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon atau analog. Kegunaannya, layanan suara. ISDN menyediakan layanan suara dan dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Ini memungkinkan untuk melakukan panggilan telepon dengan suara yang jelas dan tidak ada gangguan. B. Layanan data. ISDN memungkinkan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Hal ini memungkinkan untuk mengakses internet dengan kecepatan yang lebih tinggi. Layanan video. Nah, ISDN memungkinkan untuk mentransmisikan video dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Hal ini memungkinkan untuk mengirim video dengan kualitas yang lebih baik dan tidak ada gangguan. Layanan remote access. ISDN memungkinkan untuk mengakses jaringan kantor atau data dari jarak jauh. Hal ini memungkinkan untuk bekerja dari jarak jauh atau mengakses jaringan kantor dari luar kantor. Layanan teleconference. ISDN memungkinkan untuk melakukan telekonferensi
konferensi dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan telepon analog. Hal ini menunjukkan untuk melakukan pertemuan virtual dengan kualitas yang lebih baik. Adapun keunggulan dan kekurangan. Keunggulan ISDN. Pelanggan dapat menggunakan saluran ISDN untuk telepon dan data. Nah, kedua, kecepatan melebihi modem analog 56 kbps tanpa penurun kualitas. Tidak membutuhkan pengkabelan baru, dapat menggunakan kabel telepon yang sudah ada untuk dimigrasikan ke ISDN. Koneksi full digital. Selanjutnya, instalasi yang relatif cepat oleh Telkom apabila sudah cukup dalam wilayah yang memiliki jaringan ISDN. Terakhir, pengguna dapat mematikan koneksinya sewaktu-waktu untuk menghemat biaya pulsa ISDN Telkom. Nah, kekurangannya, layanan ini tidak dapat di semua wilayah. Penggunaan ISDN yang kontinu menjadikannya lebih mahal dari koneksi lisit lain. Broadband ISDN. Pengertian broadband ISDN. Nah, BISBN, broadband ISDN adalah standar transmisi suara, video, dan data pada saat yang sama melalui line telepon serta optik atau fiber optik. Arsitektur fungsional seperti halnya narrowband ISDN, maka BISDN juga menggunakan kontrol yang didasarkan pada signal kanal. Dalam jaringan ESS7 telah diperbaiki untuk mendukung kemampuan yang telah diperbesar dari network kecepatan tinggi. Akan digunakan hampir sama pula signaling control dari pengguna. Jaringan akan menggunakan versi yang diperbaiki dari 1451 atau Q931. BISDN tentu saja harus mendukung servis transmisi 64 kbps yang menggunakan paket switching maupun sirkuit switching yang disupport oleh narrow band ISDN. Protokol broadband ISDN. Untuk BISDN diasumsikan bahwa transfer informasi melalui user network interface akan menggunakan apa yang dikenal dengan ATM. ATM adalah dalam esensi sebuah bentuk dari transmisi paket melalui user network interface dalam cara yang sama dengan X25. Yang menjadi perbedaan adalah X25 dan ATM adalah X25 menyertakan signaling kontrol pada kanal yang akan dengan transfer data, di mana ATM menggunakan kanal signaling bersama. Perbedaan yang lain adalah paket X25 mungkin untuk berbeda-beda panjangnya, sedangkan paket ATM adalah tetap ukurannya yang didefinisikan sebagai sel. Arsitektur protokol dari BSD memperkenalkan beberapa elemen baru. Tahun 1988 sebagai bagian dari E-series dari ISDN, CCIT menerbitkan dua rekomendasi yang berhubungan dengan broadband ISDN atau BISDN, yaitu satu selection 113 vocabulary if term of broadband aspect of ISDN, 2 selection 1121 broadband aspect of ISDN. Kesimpulan dari materi ini, ATM adalah sebuah teknologi komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data dalam jaringan komputer. Primary adalah protokol WAN yang dapat diaplikasikan pada beberapa jenis interface jaringan. ISDN atau Intelligent Service Digital Network adalah jaringan yang telepon digital yang menyediakan layanan suara, data, video, dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan telepon analog. BISDN atau broadband ISDN adalah standar transmisi suara, video, dan data pada saat yang sama melalui line telepon serat optik atau fiber. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.